بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة أوصيني وإياكم بتقوى الله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نعم إخوة sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada malam ini kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqul Mukhtasar ala kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad, yang bawa kitab halaman 28. Pembahasan berikutnya yaitu makna kaunillahi fis sama'. Penjelasan makna kaunillah fis sama', penjelasan makna Allah Ta'ala di langit. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, amintum man fis sama'. Kemudian ketika Nabi kita yang mulia sallam bertanya kepada seorang budak, aina Allah? Budak tersebut menjawab, fis sama', di langit. Nah, kemudian ketika Nabi kita yang mulia sallam bertanya kepada Husain ibn Ubaid al-Khuzai, kisah Islamnya beliau Husain ibn Ubaid al-Khuzai, ketika dia ditanya, ya, berapa Tuhan yang dia sembah, dia mengatakan sittatun fil ardi wa wahidan fis sama'. Saya menyembah 6 sesembahan di bumi, wa wahidan fis sama', dan 1 di langit. Ini nas hadis Nabi kita yang sallam
banyak menyebutkan Allah Jalla Jalaluh fis sama, di langit. Maka penjelasan makna kaunillah fis sama antum lihat halaman 28. Al-ma'na as-sahih, al-ma'na as-sahih li kaunillahi fis sama'i anna Allah Ta'ala 'ala as-sama'i. Itu artinya makna yang benar, makna yang sahih li kaunillah fis sama, Allah di langit, adalah anna Allah Ta'ala 'ala as-sama. Ini makna yang benar, anna Allah Ta'ala 'ala as-sama. Ala sama. Assalamualaikum. Nah, artinya bahwasanya Allah apa? Di atas langit. Atau Allah di atas. Nah, ala sama, Allah di atas langit. Fa fi bimakna ala, huruf fi fis sama, ya, huruf fi ini artinya apa? Ala. Fi ini bimakna ala. Nah, jadi huruf fi fis sama ini artinya ala, di atas. Nah, walaysat lidzarfiyah, dan fi, huruf fi ini bukan artinya lidzarfiyah yang artinya di dalam. Ya, lidzarfiyah itu artinya di dalam. Nah, jadi fi di sini bukan lidzarfiyah. Dalam bahasa Arab fi ada fi lidzarfiyah, dan kemudian ada fi di sini bermakna ala. Nah, kalau kita mengatakan shalla Muhammadun fil masjidi, maka di sini artinya fi lidzarfiyah, Muhammad salat di dalam masjid, bukan di atas masjid. Nah, shalla Muhammadun fil masjidi, ya, Muhammad salat di dalam masjid. Nah, maka adapun fi dalam hadis Nabi yang mulia SAW atau dalam Al-Quran, amintum man fis sama, tidakkah kalian beriman dengan yang di langit? Maka di sini maksudnya adalah di mana? Di atas, bukan di dalam, tapi di atas langit. Li'anna as-sama la tuhitu billahi, li'anna as-sama la tuhitu billahi, karena langit itu tidak apa? La tuhitu, tidak meliputi Allah. Bagaimana mungkin langit itu akan meliputi Allah? Ya. Jadi tidak benar fi di sini diartikan dengan zarfiyah, tapi bermakna ala. Nah, au innahu fil ulu, au innahu fil ulu. Nah, atau bisa fi ini, ya,
as-sama ditafsirkan dengan al-ulu. As-sama ini ditafsirkan dengan al-ulu. Ya. Al-ulu. Jadi amintum man fis sama ay amintum man fil ulu. Karena sama itu artinya atas. Ya, as-sama ini artinya apa? Atas. Al-ulu. Jadi ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Al-Jariyah, seorang budak, Aina Allah? Budak itu menjawab, Fis sama ay fil ulu. Di mana? Di atas. Fis sama. As-sama artinya al-ulu. Nah, paham kita ini? Nah, fil ulu. Fas sama bimakna al-ulu وليس المراد بها السماء المبنية وليس المراد بها السماء المبنية. Maka as-sama dalam tafsir atau diartikan dengan al-ulu, atas. Ya, di sini walaysa al-muradu biha as-sama al-mabniyah, bukan maksudnya adalah as-sama langit yang dibangun. Langit yang pertama, langit yang ketiga, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bukan ini maksudnya. Tapi al-ulu, di atas. Bukan as-sama al-mabniyah. Afalam yanzuru ila as-sama'i kaifa banaynaha. Bukan ini maksudnya. Tidakkah mereka melihat bagaimana langit itu, bagaimana kami membangunnya? Siapa yang membangun langit ini? Allah Jalla Jalaluhu. Nah, wa zayyannaha wa ma laha min furuj, dan bagaimana kami menghiasi langit itu, dan langit itu tidak ada tiang-tiangnya. Tapi bukan langit ini yang dimaksud. Langit yang dimaksud, as-sama yang dimaksud di sini adalah bimakna al-ulu, di atas, bukan as-sama al-mabniyah. Nah, baik. Dalam kitab aslinya al-muallif menyebutkan annahu naqala an ba'dil kutub al-mutaqaddimah tanbihun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan catatan tanbih di sini. Dzakara al-muallif rahimahullahu annahu naqala an ba'dil kutub al-mutaqaddimah anna min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, bahwasanya tanda Nabi SAW dan para sahabatnya, annahum yasjuduna bil ardi, bahwasanya mereka sujud di bumi, wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, dan mereka mengklaim bahwasanya Tuhan mereka, ya, yang mereka sembah fis sama, di atas, di langit. Wa hadan naqlu ghairu sahihin, dan nukilan ini tidak sahih. Ya, nukilan disebutkan oleh al-muallif bahwasanya dari kutub al-mutaqaddimah, dari kutub yang kitab-kitab yang telah lalu, bahwasanya mereka mendapatkan tanda Nabi dan para sahabatnya itu, ya, mereka sujud di bumi, yaitu Nabi dan para sahabat sujud di bumi, ya, wa yaz'amuna anna ilahahum, dan mereka mengklaim bahwasanya Tuhan atau ilah yang mereka sembah itu di langit. Wa hadan naqlu ghairu sahih, dan penukilan ini tidak sahih. Li'annahu la sanada lahu, karena tidak ada sanadnya. Wa li'annal iman bi uluwillah, dan bahwasanya beriman dengan uluwillah, ketinggian Allah, Allah di atas. Was-sujudu lahu, dan sujud, ya, kepadanya. La yakhtassani bihadhil ummah, bukan kekhususan umat ini. Wa ma la yakhtassu la yasihu ay yakuna alamatan,
dan apa yang tidak merupakan kekhususan bagi umat ini, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai tanda. Karena sujud kepada Allah, ya, itu bukan khusus bagi umat ini, tapi sudah merupakan agama dari para nabi terdahulu. Cara ibadah dari para nabi terdahulu sebelum nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Nah, walianna at-ta'bir biz-za'm, di sini dinukilkan oleh al-muallif menyebutkan ibarah dengan az-za'mu. Antum lihat kitabnya. Az-za'mu ini artinya mengklaim. Seakan-akan kalau mendatangkan ta'bir dengan az-za'mu, ya, Syekh menyebutkan fi hadzal amr laisa bimadhin. Ini tidak menunjukkan suatu pujian. Ya. Lalu mengklaim bahwasanya HP Samsung Note 10 ini punya dia. Kalau mendatangkan ibarah mengklaim, seakan-akan bukan dia kan pemiliknya. Dia mengklaim bahwasanya Samsung Note 10 atau Note 20 sekarang punya dia. Mendatangkan ibarah mengklaim itu enggak bagus. Seakan-akan memang lalu alam itu bukan pemiliknya, bukan punya dia hanya mengklaim saja. Nah, jadi ibarah mengatakan yaz'amun atau yaz'umun, ini takbir yang tidak bagus. Laisa bimadhin. Nah, lianna aktsaru ma ya'ti az-zam fima yushakku fihi atau yasukku fihi, karena ibarah orang mendatangkan az-zam di sini pada suatu perkataan yang fihi asyak, ya, fihi asyak, ada keraguan. Nah, baik. Jadi paham kita sudah makna ahammu syai', kita sudah paham makna kaunillah fis sama, itu fi di sini bermakna apa? Ala. Fi di sini bermakna apa? Ala. Naam, anna Allah Ta'ala 'alas sama, di atas. Naam, bukan fi, bukan berarti lidzarfiyah di dalam. Naam. Kemudian jawabul Imam Malik ibn Anas ibn Malik walaysa Abu Anas ibn Malik as-sahabi bal ghairuhu. Jawaban Imam Malik bin Anas, ya. Jawaban Imam Malik bin Anas, wa kana jaddu Malik min kibarit tabi'in. Wa kana jaddu Malik min kibarit tabi'in wa abu jaddihi min as-sahabah. Bapak kakek dari bapaknya itu dari sahabat. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah dan beliau meninggal tahun 179. Jadi Imam Malik bin Anas ibnu Malik, walaysa abuhu Anas bin Malik as-sahabi. Anas bin Malik ini sahabat, tapi bukan bapaknya Imam Malik. Sebagaimana ada salah sebagian orang, bapaknya sahabi Anas bin Malik, bukan. Ya. Jadi Imam Malik ini bapaknya namanya Anas bin Malik. Nama bapaknya Anas bin Malik, tapi bukan Anas bin Malik as-sahabi al-jalil yang selama 10 tahun membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Anas bin Malik. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ibunya Ummu Sulaim datang menyodorkan anaknya, ya Rasulullah, ada Unais yakhdimuka. Wahai Rasulullah, ini anakku Unais. Kalau orang Arab itu kalau memanggil nama anaknya dengan nama kesayangan itu ditasghir,
Anas menjadi Unais. Ya, Anas menjadi Unais, Abad menjadi Ubaid. Itu panggilan sayang. Maka Rasulullah menerima dengan senang. Rasulullah menerima Anas, membantunya. Dan kita mendapatkan Anas bin Malik di antara sahabat yang sangat banyak sekali meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Adapun Imam Malik, bapaknya Anas, ya, itu bukan Anas bin Malik as-Sahabi ini. Nah, walaysa abuhu Anas bin Malik as-Sahabi, kata Syekh menjelaskan biar tidak tertukar. Ya. Nah, wa kana jaddu Malik min kibarit tabi'in. Nah, min kibarit tabi'in. Wa abu jaddihi min as-sahabah. Baru kakek dari bapaknya itu termasuk dari apa? Sahabat. Asy-syahid di sini yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ikhwa, pernah suatu ketika Imam Malik ditanya, "Ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa?" Wahai Abu Abdullah, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy istawa. Orang ini datang bertanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah Azza wa Jalla istiwa di atas arsy? Nah, maka qala al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, setelah disebutkan dalam kisahnya, setelah beliau berkeringat, memerah wajahnya, ya, kalau bahasa Lombok itu kenjeringan, paham kenjeringan? Kenjering, merinding kalau bahasa Indonesia ketika datang pertanyaan seperti ini. Karena pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya. Maknanya para sahabat beriman Allah istawa 'alal arsy. Tidak ada satu riwayat pun datang ada satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa istawa? Karena tidak ada khabar, tidak ada ayat yang mengabarkan bagaimana istiwanya Allah. Nah, maka Imam Malik ketika mendapatkan pertanyaan ini, beliau berkeringat, memerah wajahnya, menunduk. Setelah lama baru beliau mengangkat kepalanya, ya, dan menyampaikan al-istiwa'u ghairu majhul. Yakni makna istiwa itu bukan majhul. Semua orang Arab paham makna istiwa itu ala wartafa, meninggi di atas. Itu makna apa? Istiwa, tinggi di atas, ya. Tapi dia bertanya, orang ini, bagaimana Allah istiwa? Dia ingin tahu bagaimana sifat Allah itu, ya. Maka Imam Malik dengan tegas menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul, ay ma'lumul makna, bahwa istiwa itu maknanya itu maklum, diketahui makna istiwa. Wa huwa al-ulu wal istiqrar, al-ulu wal istiqrar, ya. Lihat ikhwah, istiwa ghairu majhul, ya, ghairu majhul ay ma'lumul ma'na, ya, artinya itu maklum, diketahui. Apa artinya? Al-ulu
wal istiqrar. Nah, menetap tinggi di atas, itu makna al-ulu. Ini makna dari istiwa. Nah, makna dari istiwa. Wal kaifu ghairu ma'qul. Ini jawaban Imam Malik. Ya. Wal kaifu ghairu ma'qul. Tapi bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla ghairu ma'qul? Itu enggak bisa sampai akal kita ke sana. Adapun makna istiwa mafhum. Tapi bagaimana sifat Allah istiwa itu ghairu ma'qul, enggak bisa sampai akal kita ke sana. Ya. Karenanya Syekh menjelaskan di sini ai kaifiyatul istiwa'i ya ghairu mudrikah bil aql. Bagaimana Allah istiwa itu akal kita enggak akan mampu ke sana memikirkannya. Nah, lianna Allah Ta'ala a'zamu wa ajal min an tudrikal uqulu kaifiyata sifatih. Karena Allah Azza wa Jalla a'zam wa ajal, Allah lebih agung, lebih ya perkasa, lebih mulia min an tudrikal uqul, dari akal ini mengetahuinya. Jadi sifat Allah, bagaimana sifat Allah itu enggak akan mampu akal untuk memikirkannya. Antum disodorkan Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu Isra Mi'raj ke langit. Rasulullah naik ke atas langit yang ke-7 setelah Isya, dan sudah sampai lagi turun ke bumi sebelum fajar. Mampu akal kita memikirkannya? Padahal antara langit yang ke-1 ke langit yang kedua jaraknya 500 tahun. Mampu akal kita memikirkannya? Tidak mampu. Lalu antum coba-coba bertanya bagaimana istiwanya Allah. Ya kan? Dan ini min akbari mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ya naik ke atas langit yang ke-7 dalam perintah salat, mengambil perintah salat. Ya. Dan ini menunjukkan agungnya ibadah salat. Itu enggak mampu akal kita memikirkannya. Enggak usah jauh-jauh, sekarang antum pikirkan. Antum nelpon dari Saudi pakai HP, nyambung suara antum ke Indonesia, diangkat oleh istri antum, diangkat oleh orang tua. Bagaimana suara antum bisa sampai sana? Antum ngomong di sini, ya kan? Bagaimana suara antum bisa terbang dari Saudi, sampai apa namanya, masuk ke dalam apa itu kamar antum yang paling dalam, istri antum ngangkat nerima. Itu antum bisa pikirkan? Belum, karena antum nggak tahu ilmunya. Mungkin orang yang ada ilmunya tahu dia suara sampai ke sana. Tapi banyak hal dalam hidup kita yang nyata ini nggak mampu kita memikirkannya, ya ikhwan. Lalu bagaimana dengan seorang itu dia ingin berpikir tentang sifat Allah Jalla fi'ula? Nah, karenanya Imam Malik dengan memerah wajahnya, ya, hampir beliau tidak mampu menguasai dirinya ketika mendapatkan pertanyaan yang sangat berat ini. Artinya sangat diingkari, kok ada nih manusia zaman sekarang ini bertanya seperti ini. Seperti itu. Nah, wal imanu bihi, dan beriman dengan istiwanya Allah, ya, wajibun, wajib. Nah, liwurudihi fil kitabi was sunnah, karena itu datang dalam kitab Allah Al-Quran dan sunnah. Nah,
dan kewajiban seorang mukmin yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tasdiqul khabar, membenarkan khabar, membenarkan Al-Quran. Nah, dan tidak ada satu hal apapun dalam Al-Quran itu yang dusta, enggak ada. Apalagi ini Allah Azza wa Jalla yang mengabarkan dirinya sendiri dengan sifatnya. Maka kita imani sebagaimana datangnya, sebagaimana adanya. Ya. Wasu'alu anhu, dan bertanya tentang kaifastawa, bid'atun. Ya, perkara yang bid'ah. Li'anna su'ala anhu lam yakun fi ahdin nabi, karena pertanyaan ini gak ada di zaman Nabi. Para sahabat ketika mendapatkan Rasulullah menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, gak ada para sahabat bagaimana Allah istiwa. Nah, lam yakun fi ahdin Nabi sallam ya ashabihi. Thumma amara bisail fa ukhrija. Maka Imam Malik memerintahkan kepada penanya itu untuk dikeluarkan dari masjid. Ya. Khaufan min ayyuftina an-nas. Beliau khawatir ini orang nih bisa memfitnah orang lain, bisa memfitnah manusia dengan pemikirannya. Ya, mendatangkan subhat fi aqidatihim wa ta'zizan wa ta'ziran lahu biman'ihi min majalisil ilm. Dia dihukum, dijauhkan dia dari majelis ilmu. Nah, ini orang ini datang mendatangkan subhat. Ya. Nah, ikhwah sekalian, dan jawaban Imam Malik ini menjadi apa ikhwah? Jawaban Imam Malik ini ya menjadi qaidatun azimah, qaidah yang besar ya fi isbati jami'i sifat, fi isbati jami'i sifat lillahi ta'ala. Maka jawaban Imam Malik yang mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul, ya, al-istiwa'u ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ini menjadi kaidah besar fi itsbati jami' sifat lillahi ta'ala, dalam menetapkan semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, dalam jawaban yang lain diriwayatkan kata Imam Malik itu al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ya. Al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul, ya, wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Nah, ini kaidah al-istiwa ma'lum. Ini kaidah ikhwah. Istiwa itu maklum. Artinya ketika antum mendapatkan sifat khabar sifat Allah Azza wa Jalla, misalnya sifat Allah an-nuzul. Ya. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia.
ya, turun. Maka an-nuzulu apa? Maklum. Makna turun itu maklum. Datangkan ke sini, kaif, bagaimana turun? Itu majhul, tidak diketahui, karena ini sifat siapa? Sifat Allah. Dan antum bertanya bagaimana turunnya Allah itu apa? Iman dengan turunnya Allah ke langit dunia itu apa? Wajib. Wasu'alu anhu bidah. Bagaimana turun Allah? Bagaimana? Itu bidah, enggak pernah ditanyakan oleh para sahabat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ini kaidah dalam semua sifat Allah. Di antara sifat Allah, Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi dirinya dua tangan dalam firman-Nya, ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengkhitab iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa yang mencegahmu untuk sujud? Ya, kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, biyadayya. Maka apa? Ada mubtadi bertanya, ya, apa namanya? Kaif al-yadain lillah? Bagaimana dua tangan bagi Allah? Jawab dengan ini. Al-yadain atau al-yadani maklum. Makna dua tangan itu maklum. Nah, wal kaif bagaimana? Bagaimana dua tangan Allah? Nah, itu majhul. Enggak ada yang mengetahui sifat dua tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Bertanya kaifiyahnya. Karena seluruh sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, wal imanu bihi apa? Wajib beriman. Allah Azza wa Jalla bersifat dua tangan itu wajib, sebagaimana ini yang dikhabarkan oleh Allah. Lalu apabila Anda tidak mempercayainya, berarti Anda mendustai Allah. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana? Itu bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Disinilah keunggulan para sahabat, keimanan mereka. Baru setelah berlalunya qurunul mufaddalah, datang muncul hati-hati yang ragu dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya Rasulullah mentazkiyah salatata al-qurun al-mufaddalah, khairun nasi qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, di masaku, itu para sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'in. Setelah itu banyak fitnah. Muncul orang-orang Jahmiyah yang mengingkari sifat Allah di atas arsy. Karena kita dapatkan para ulama mentaklif kitab, ya, sesuai dengan terkadang munculnya fikrah-fikrah yang munharif, fikrah-fikrah yang menyimpang di zaman beliau, seperti Imam Ad-Darimi. Beliau mengarang kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ya, di zaman beliau sudah muncul pemikiran-pemikiran Jahmiyah. Jahmiyah ini dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Dia yang menyebarkan pemikiran Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini dia yang memunculkan pemikiran mengingkari Allah Azza wa Jalla, mengingkari semua sifat Allah. Diingkari oleh Ja'ad bin Dirham. Ya. Tidak ada dia mengimani Allah berbicara, enggak ada. Allah yatakallam, la. Dia mengingkari Allah yatakallam ma'a Musa alaihi salatu wasalam. Dia ingkari sifat-sifat Allah semuanya. Ya. Dan Ja'ad bin Dirham ini karena akidahnya yang rusak, dipenggal oleh siapa? Abdullah Al-Qusari, gubernur Irak pada waktu itu. Abdullah Al-Qusari dia naik ke atas mimbar pada hari Idul Adha mengatakan, dakhu duhayakum, sembelihlah kurban kalian. Ya, taqabbalallahu udhiyatakum, semoga Allah menerima udhiyah kalian. Amma ana, adapun saya, fa inni mudahin bi Ja'ad bin Dirham, saya akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham ini. Lalu dia turun dari mimbarnya mengeluarkan
pisaunya langsung menyembelih siapa? Ja'ad bin Dirham. Karena akidahnya kufur, mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama pada waktu itu memuji Abdullah Al-Qusairi. Ini kalau orang ini masih tetap hidup, rusak akidah kaum muslimin. Ya. Dan sekarang berapa banyak orang bergentayangan akidahnya seperti ini. Keadaan kaum muslimin lemah sekarang karena mereka jauh dari Allah, mereka jauh dari ilmu, mereka jauh dari majelis-majelis yang membahas tentang tauhidullah azza wa jalla. Nah, akan tetapi akidah Ja'ad bin Dirham ini dilanjutkan oleh Jahm bin Safwan. Dia yang banyak menyebarkan akidah ini, sehingga akidah ini dinisbatkan kepadanya Jahm bin Safwan. Dia pun akhirnya dipenggal juga kepalanya. Nah, Jahm bin Safwan. Sampai Imam Ad-Darimi mengatakan, sesungguhnya kita itu enggak perlu untuk menyampaikan dalil-dalil hujjah di dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Dalil-dalil hujjah yang menjelaskan Allah Azza wa Jalla di atas. Saking banyaknya dalil, tapi sudah ada pemikiran yang bermunculan mengingkari Allah di atas arsy. Saking jelasnya perkara ini, ya, diimani oleh kaum muslimin seluruhnya, tapi karena datangnya, ya, kelompok sempalan ini, kata beliau, yaitu orang-orang Jahmiyah, maka kami terpaksa untuk menulis kitab untuk membantah pemikiran mereka, mendatangkan hujah-hujah yang begitu banyaknya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ulama menjaga akidah kaum muslimin. Nah, naktafi bihada ya ikhwah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.